Katanya cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Tapi bagi saya itu tidak, Pak Ustadz. Karena dari umur saya 8 tahun, orang tua saya bercerai. Dan ibu saya memutuskan untuk kerja di negara orang menjadi TKW selama bertahun-tahun. Demi menghidupi saya dan saudara perempuan saya seorang diri tanpa bantuan orang lain, Pak Ustadz. Kami tinggal dengan nenek, orang tua dari ibu saya. Ibu saya kerja keras sampai tidak pernah pulang bertahun-tahun, Pak Ustadz, untuk menghidupi anaknya. Tidak ada peran atau kasih sayang dari ayah saya, Pak Ustadz, dari kecil sampai sekarang. Dan tepat di 2021, ibu saya pulang ke Indonesia karena sakit. Dan saat itu baru 7 hari ibu saya meninggal, Pak Ustadz. Saya sakit hati, Pak Ustadz. Dan karena mereka yang sudah menghancurkan mental dan hidup saya dari kecil sampai sekarang, yang bertahun-tahun sampai ibu saya meninggal. Sedangkan dia hidup enak, hidup senang tanpa ingat kalau dia masih punya 2 anak yang harus dia beri kasih sayang. Pak Ustadz, apakah boleh saya tidak memaafkan dan menyimpan rasa sakit hati ini sampai saya mati, Pak Ustadz? Karena mereka sudah menghancurkan kehidupan saya dari kecil dan mental saya, Pak Ustadz. Hal yang paling buruk yang terjadi dalam hidup seorang ayah itu adalah dibenci oleh putrinya. Jadi kebencian putrinya itu seperti kutukan bagi seorang ayah. Nggak kebayang ya, punya anak tapi benci sama kita itu berarti kan kita nih gagal banget ya. Kalau dia bencinya karena dizolimi ya, bukan benci karena salah paham atau karena dia emang salah juga, tapi karena dizolimi, diabaikan, nggak dinafkahin. Kebencian anak, kemarahan anak itu adalah kutukan terbesar bagi orang tua, khususnya bagi ayah. Itu udah jadi hukuman yang berat bagi dia, cuman dia nggak sadar. Kedua, dalam Islam itu selain anak bisa durhaka sama orang tua, kata Umar bin Khattab, orang tua juga bisa durhaka sama anak. Dari 3 alasan orang tua durhaka sama anak, nomor 3-nya adalah karena tidak menafkahi. Atau menafkahi tapi dari harta yang haram. Dari pinjol, dari judol, dari korupsi, dari mencuri. Pokoknya dari yang haram-haram dikasih makan kepada anak, berarti orang tuanya durhaka tuh. Atau nggak ngasih sama sekali juga durhaka. Jadi nggak usah Kak Anggi marah, Allah pun udah marah. Jadi Allah yang maha sempurna pun marah sama ayah yang seperti ini, sama orang tua yang seperti ini, apalagi anak kan gitu kan. Jadi saya di sini nggak akan bicara moral ya, tapi saya bicara tentang syariat. Kalau moral tuh ya secara emosional nggak mungkin juga saya bilang jangan marah Kak Anggi, maafin aja dia. Itu kan kalau ngomong tanpa berempati. Saya jarang sekali menjawab pertanyaan dengan teori, saya jawab pertanyaannya dengan empati, dengan emosional. Saya coba untuk menempatkan diri saya kalau ada di posisi itu kayak gimana. Emang mudah memaafkan setelah ditelantarin sekian tahun, sampai ibu harus ke luar negeri, dan itu nggak mudah kerja di luar negeri. Saya sering ke Hong Kong ya, diundang sama teman-teman TKW. Pertanyaan-pertanyaan TKW di Hong Kong tuh ngeri-ngeri loh. Dan kondisi mereka di Hong Kong itu nggak mudah. Setengah dari mereka itu strugglingnya tuh struggling banget. Dan gak mungkin mereka mau jauh dari anaknya sejak bayi. Ada yang saya kenal tuh dari bayi, anaknya udah punya bayi lagi sekarang. Dia kerja di Hong Kong karena emang suaminya tuh pergi gak tahu kemana dan gak menafkahi. Sebagai seorang ibu kan gak mau diam aja kan. Dia akhirnya berjuang. Ini berlaku untuk perempuan, berlaku untuk laki-laki sama aja. Jadi Allah aja marah sama orang tua kayak gitu. Suami yang menggantung kondisi istrinya, istri yang khianat kepada suaminya, orang tua yang tidak mendidik anaknya, apalagi ayah yang tidak menafkahi anaknya, yang membimbing anaknya. Allah aja marah sama orang-orang seperti ini. Ya, semoga Allah ampuni dosanya, diberi hidayah supaya bertobat. Saya nggak mau mengomentari perasaan Kak Anggi, saya hanya berharap suatu saat ayah ini dapat hidayah. Semoga ketika dia dapat hidayah dia bisa menebus kesalahannya. Sedangkan perasaan Kak Anggi, saya nitip satu doa aja, ya muqallibal qulub,
Sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di jalanmu. Karena kita sendiri nggak kuasa kan untuk mengendalikan hati kita. Ketika dia marah, ketika dia benci, ketika dia cinta, itu di luar kuasa kita tuh. Sehingga urusan hati masuknya ke dalam urusan mala taqata lana bih. Kita tidak mampu dan berkuasa mengendalikannya. Biar Allah yang mengendalikannya.